Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya, atau interkom. Dan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-12. Di sini kita akan membahas tentang piranti interaktif atau perangkat yang interaktif. Oke, untuk perangkat atau piranti yang interaktif itu yang kita gunakan ya, yaitu input dan output, yaitu perangkat masukan dan perangkat keluaran ya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah paham tentang kaitannya dengan perangkat input dan perangkat output ya. Mungkin sudah dipahami di mata kuliah sebelumnya bahwa input itu adalah masukan dari sebuah komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse ya. Dan output yaitu keluaran dari komputer. Contohnya monitor, LCD atau printer ya. Itu salah satu contohnya kaitannya dengan piranti input dan output ya. Dan di materi ini kita akan bahas lagi secara detail kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer. Ya, di sini dijelaskan bahwa dalam konteks IMK ya, interaksi manusia dan komputer, suatu piranti atau perangkat memungkinkan komunikasi ya. Ya. Jadi di sini terjalin sebuah dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi fisik ya. Jadi di sini ada unsur fisiknya ya. Ketika kita menggunakan mouse ya, klik kiri, klik kanan itu adalah komunikasi fisik ya. Terus untuk piranti input dan output di sini tentunya sudah kita ketahui ya. Jadi ada yang piranti masukan, yaitu masukannya adalah ke komputer ya, misalnya di sini keyboard. Terus ada piranti keluaran, yaitu dari komputer ya. Jadi keluarnya itu di sini contohnya adalah speaker. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu contoh piranti input, yaitu keyboard ya. Oke, di sini mungkin definisinya ya, bahwa keyboard merupakan piranti atau perangkat terbaik ya di sini untuk inputan berbentuk teks ya. Nah, ini secara umumnya yang terbaik untuk berbentuk teks. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan berbentuk pilihan, misalnya ada dari suatu menu, keyboard lebih lambat, kurang akurat, dan kurang disukai pengguna dibandingkan piranti atau perangkat masukan lainnya ya, seperti mouse. Akan tetapi ketika kita memahami kontrol-kontrol ya, kontrol-kontrol yang tersembunyi di dalam keyboard, memungkinkan cara aksesnya akan lebih cepat dibandingkan dengan mouse ya. Tuh. Sebagai contoh, ketika kita ingin memilih start ya, memilih start di dalam sistem operasi Windows ya, itu akan lebih cepat ketika kita menggunakan keyboard dibandingkan dengan menggunakan mouse. Nah, ini contohnya ya. Untuk keyboard ya, untuk memilih start kita bisa menggunakan lambang jendela Windows ya, seperti ini. Nah, nanti akan langsung keluar. Nah, kalau menggunakan mouse ya agak lama untuk menggesernya. Nah, itu ya. Jadi tergantung dari kita mendalami keyboardnya itu sendiri. Ya, saya lanjutkan. Nah, di dalam keyboard itu
tombol pada papan ketik dikelompokkan menjadi 4 bagian ya. Oke, yang pertama yaitu tombol fungsi yang disebut juga dengan function key. Terus ada lagi tombol alphanumerik ya. Ini kaitannya dengan untuk angka-angka ya. Kalau yang atas ini tombol fungsi yang tadi saya contohkan ya. Ingin mengklik tombol start ya. Nah, kita cuma butuh menekan tombol lambang Windows ya atau jendela Windows ya. Itu yang tombol fungsi. Terus ada lagi tombol kontrol ya atau control key. Nah, ini biasanya contohnya perpaduan antara CTRL atau RT dengan tombol yang lain dan fungsinya akan memiliki perintah sendiri-sendiri gitu ya. Terus ada lagi tombol numerik ya. Nah, ini hampir sama dengan alphanumerik ya. Kaitannya dengan huruf atau angka ya. Oke. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis keyboard ya yang berkembang saat ini. Yang pertama QWERTY, yaitu dengan tata letaknya bentuknya QWERTY. Terus ada lagi tata letak Dvorak ya. Terus ada lagi tata letak alfabetik. Terus ada lagi yang keyboardnya dengan tata letak Glockenbird ya. Terus ada lagi papan ketik untuk penyingkatan kata juga ada. Terus ada lagi khusus untuk numerik. Nah, ini contohnya adalah yang menggunakan keyboard ini ya, keyboard QWERTY. Nah, ini sejarahnya dari keyboard QWERTY ya. Pertama kali didesain didasarkan pada rancangan QWERTY ya, dikembangkan tahun 1866 ya untuk mesin ketiknya. Nah, terus QWERTY keyboard dirancang untuk mengatasi tombol-tombol yang sering ditekan, dalam artian untuk mengurangi pemacetan penekanan ini. Terus keyboard akan optimal ya bila mana tata letak kunci-kuncinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan pergantian jari yang menekan tombol akan menghasilkan kecepatan yang maksimum ya atau maksimal, namun dengan ketegangan otot yang minimal gitu ya. Nah, kadang di sebuah perusahaan atau di industri kadang keyboard itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan melihat tingkat efisien dan efektifnya dalam penggunaannya. Oke, mungkin akan berbeda ketika keyboard yang ada di kasir ya dengan keyboard yang sering kita gunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan untuk menulis ya, contohnya menulis artikel, menulis cerita, itu akan berbeda dalam bentuk keyboardnya. Nah, sekarang kita masuk ke mouse ya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah paham kaitannya dengan mouse ya. Nah, di sini sebuah mouse menggabungkan dua operasi penting ya berbasis layar. Yang pertama yaitu kemampuan menggerakkan kursor dan kemampuan memilih suatu objek pada layar ke dalam satu piranti ya, atau perangkat ya. Selain bisa menggeser kanan kiri, jadi juga bisa memindahkan sebuah objek ya. Kalau sekarang ini teknik yaitu mendrag ya, itu salah satu kemampuan memilih suatu objek dan memindahkan objek ya. Terus gerakan mouse pada permukaan datar menentukan gerakan kursor pada layar. Mouse umumnya memiliki 1 sampai 3 tombol pada bagian atas ya untuk pemilihan objek. Nah, kalau kita sering atau masih menggunakan mouse yang seperti ini ada 3 tombol yaitu klik kiri,
dan klik kanan. Nah, terus yang tengahnya adalah scroll ya. Itu. Terus untuk teknologi dasar mouse itu ada dua, yaitu yang pertama menggunakan mekanik atau menggunakan istilahnya mesin ya, atau bola ya. Kalau yang masih punya atau pernah melihat ya model yang mekanis ya. Yang kedua itu yaitu yang optik ya atau optis ya. Itu biasanya menggunakan cahaya ya, atau sensor. Nah, untuk saat ini sekarang sudah pada menggunakan yang optik atau optis ya. Kalau yang mekanis sudah jarang karena sekarang untuk produksinya sudah discontinue ya. Tuh. Nah, ada lagi piranti yaitu namanya joystick ya. Kalau kita lihat gambarnya dari sini biasanya untuk menggunakan atau pengoperasian PS ya atau PlayStation. Dan di sini joystick terdiri dari sebuah tuas yang ditanamkan pada sebuah alas di sini ya. Terus teknologinya ya, teknologi dasar joysticknya itu pergeseran, jadi gerakan kursor pada layar sepadan dengan gerakan tuas joystick. Terus teknologi lainnya yang kedua, daya operasi tuasnya kaku namun ketegangan yang menimbulkan tekanan terhadap tuas dikonversikan pada gerakan kursor yang tepat pada layar. Terus teknologi yang ketiga yaitu saklar digital ya. Jadi terdapat saklar digital yaitu untuk gerakan yang tidak sepadan dari tuas dalam 8 arah dideteksi oleh saklar digital di dalam joystick itu. Sifatnya sekarang ya. Nah, di sini kurang akurat ya dibandingkan mouse. Namun hanya membutuhkan sedikit ruangan ya. Nah, soalnya kita kalau ingin mengarahkan ke kiri, ke kanan ya. Nah, kita cuma bisa menekan ini aja ya, kanan kiri. Tapi kalau kita menggunakan mouse ya, contohnya untuk mengarahkan ke kiri, ke kanan ya itu perlu banyak ruang ya. Kalau yang ini cuma hanya menggunakan tanda panah atau bulatan atau tuasnya ini. Terus teknologinya kurang dikembangkan ya dibandingkan piranti lainnya. Ya dari dulu sampai sekarang joystick modelnya seperti ini. Kalau mouse sekarang sudah banyak untuk teknologinya ya. Mulai dari tadi menggunakan mekanik, menggunakan bola, terus menggunakan optik, terus sekarang juga menggunakan Bluetooth, terus WiFi dan lain-lain. Oke, selanjutnya piranti input yaitu akupoint ya. Nah, kita lihat dulu gambarnya seperti apa akupoint ini. Nah, ini ya akupoint biasanya terdapat di dalam sebuah keyboard ya. Keyboard ini ya yang ditempelkan di keyboard ya. Jadi tidak memerlukan tambahan ruang untuk operasi ya. Kalau di sini itu dikenal sebagai joystick ya. Bahwa di sini akupoint merupakan miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G dan H pada keyboard. Biasanya dipakai bersama dengan dua tombol dan fungsinya sama dengan mouse ya. Jadi fungsinya sama dengan mouse. Nah, untuk mendapatkan keyboard seperti ini biasanya di merek-merek tertentu atau keyboard yang berada di laptop tertentu. Contohnya di Lenovo ya. Nah, di Lenovo itu biasanya ada yang memiliki akupoint ini, terutama yang jenis ThinkPad ya. Oke, itu kaitannya dengan akupoint. Terus ada lagi yang piranti input yaitu trackball ya. Nah, trackball ini kombinasi nih ya
Jadi gabungan fungsi dari joystick dan mouse ya. Terdiri atas dasar yang tetap yang menjaga sebuah bola. Arah rotasi dan kecepatan rotasi menentukan arah dan kecepatan dari gerakan kursor pada layar ya. Dan di sini sifatnya untuk trackball mudah dipelajari, terus memudahkan sedikit ruang ya. Terus dilaporkan ya oleh beberapa peneliti bahwa piranti trackball ini piranti penuding yang terefisien ya dalam kecepatan dan ketepatan gitu ya. Karena ini sudah perpaduan antara joystick dan mouse ya. Ada lagi piranti input yaitu light pen ya. Light pen yaitu jadi kalau istilah lainnya itu pen bercahaya ya. Jadi di sini merupakan pena yang membangkitkan informasi ketika ditudingkan pada layar. Ketika light pen ini ditudingkan pada tampilan CRT, sebuah lensa memfokuskan setiap cahaya yang dipancarkan dari layar menuju sebuah detektor cahaya atau fotosel. Terus ketika pancaran elektron di dalam CRT menyegarkan fosfor pada titik di mana light pen sedang menuding. Pertambahan kecahayaan ya, kecerahan menyebabkan suatu sinyal listrik dikirimkan kepada komputer itu ya. Oke. Itu kaitannya dengan light pen ya. Tapi jarang yang punya piranti input seperti ini ya. Terus ada lagi piranti touchscreen ya. Touchscreen sekarang juga sudah banyak ya diterapkan untuk di dalam perangkat desktop maupun di laptop ya. Nah ini biasanya terdapat di dalam bagian LCD-nya ya, LCD-nya. Di sini sebagai piranti input ya, karena ini sebagai masukan ketika kita menyentuhnya. Nah ini di sini dapat digolongkan dalam panel sensitif sentuhan ya. Terus cara kerjanya adalah dengan menginstruksi metrik berkas cahaya atau dengan mendeteksi adanya perubahan kapasitansi atau bahkan pantulan ultrasonik ya. Nah di sini untuk sifat touchscreen ya mengizinkan koordinasi mata dan tangan secara alamiah ya, ini ya. Nah, jadi kita hanya menggunakan sentuhan tangan aja di sini. Nah, apa yang kita inginkan itu akan terjadi perubahan. Ya. Terus yang kedua yaitu membutuhkan sedikit atau tanpa tambahan ruang kerja ya. Ya, tuh ini jelas berarti ya. Jadi, ketika kita ingin memindahkan dari halaman ke halaman berikutnya, kita cuma dengan modal sentuhan aja ya, tanpa adanya tambahan ruang yang lain ya atau tambahan perangkat yang lain. Terus dapat menyebabkan kelelahan lengan dengan beban pemakaian yang ekstensif ya. Nah ini ya, jadi kalau kita sering menggunakan ini juga lelah di bagian tangan ya. Terus dapat mengaburkan layar ya. Jadi ketika kita sering menggunakan touchscreen yang gerakan cepat itu juga bisa mengaburkan layar. Terus cocok ditempatkan dalam lingkungan yang tidak ramah. Maksudnya contohnya di sini di mesin pabrik, kabin pesawat karena lebih praktis untuk memindahkan sebuah objek dari dalam monitor ya. Terus di sini jari tangan bukan alat penuding yang presisi, terutama untuk menuding bagian-bagian daerah yang terkecil ya. Jadi karena ukuran jari itu untuk titiknya itu kadang tidak presisi karena ukuran titik dari ujung jari itu terlalu besar ya. Berbeda ketika kita menggunakan mouse. Kalau mouse berarti
titik penyentuhannya itu lebih kecil dibandingkan dengan jari. Tuh, jadi tingkat presisinya kurang di sini. Oke. Nah, pemilihan piranti ya cocok dengan pekerjaan ya. Kalau jenis pekerjaannya dengan menggunakan numerik, berarti kita tombolnya ya kebanyakan dengan menggunakan numerik ya. Kalau masukannya kebanyakan teks ya menggunakan keyboard yang QWERTY ya. Kalau ini penulis, pembuat artikel ya cocoknya menggunakan keyboard yang QWERTY. Terus seleksi objek ya, seleksi objek ini biasanya kaitannya dengan untuk editing ya, editing gambar, editing video. Nah, ini cocoknya menggunakan mouse, joystick, trackball, like pen. Terus kalau manipulasi objek juga sama ya. Terus tracking ya, ini menggunakan mouse dan like pen ya. Oke. Oke, untuk materi selanjutnya di bagian piranti keluaran saya akan terangkan di pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan 13 ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.